Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran melalui video. Kita akan membahas tentang fikih muamalah. Jadi fikih muamalah adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam bidang harta, hak, kewajiban, dan transaksi ekonomi. Oke ya. Ini berbeda dengan fikih ibadah karena fikih ibadah itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fikih muamalah itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam bidang harta, hak, kewajiban, dan transaksi ekonomi. Yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, fikih muamalah hadir untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata fikih sendiri berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu syariat. Sedangkan muamalah itu berarti interaksi atau hubungan timbal balik. Dengan demikian, fikih muamalah berarti eh, dia adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga fikih muamalah ini sangat penting untuk dipelajari ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang masuk ke dasar hukum fikih muamalah. Ada beberapa ya dasar hukumnya, di antaranya itu Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hal jual beli dan haramnya riba, yaitu sebagaimana bunyi ayatnya, Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Serta juga ada dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kamu makan harta bersamamu, harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian ada hadis Nabi juga yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kedua ini yaitu Al-Quran dan hadis adalah dasar utama dalam pelaksanaan fikih muamalah. Kemudian sejalan dengan munculnya transaksi-transaksi baru, maka ada sumber hukum lain yang kita gunakan, yaitu adanya ijma atau konsensus atau kesepakatan ulama, kemudian ada kias, analogi atau penyamaan suatu hukum, kemudian ada maslahah mursalah yang mana menentukan bahwa maslahatnya lebih besar maka itu diperbolehkan. Kemudian ada istihsan yaitu pertimbangan yang lebih baik, dan juga ada al-urf atau adat kebiasaan yang itu juga bisa menjadi suatu dasar atau landasan suatu hukum dalam fikih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang akad dan prinsip dalam bermuamalah. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul, ya. Jadi akad ini adalah ketika seseorang melaksanakan zigot atau ijab kabul, maka itu adalah akad. Yang mana akad ini menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Akad menjadi fondasi utama setiap transaksi dalam fikih muamalah. Rukun-rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu adanya pihak yang berakad atau akidain. Biasanya lebih dari satu orang. Tidak bisa satu orang ya. Harus lebih dari satu orang. Kemudian ada objek akad, yaitu apa yang diakadkan. Baik itu barang ataupun jasa yang menjadi pokok transaksi. Dan itu harus halal dan jelas. Tidak boleh barang yang tidak halal ataupun yang tidak jelas. Kemudian ada ijab dan kabul atau sigot, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan yang jelas dan disepakati. Tidak boleh ketika kalian berakad dengan kalimat yang tidak jelas. Misal sebagai contoh, eh, saya mau ini. Kamu mau apa? Apakah mau pinjam atau mau beli atau mau apa? Itu harus jelas. Oke. Dan yang terakhir ada tujuan akad. Maksudnya
Tujuan akad ini adalah memiliki tujuan yang sah, yang tidak melanggar aturan. Sebagai contoh, misal tujuan yang tidak sah, kalian meminjam kendaraan dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Itu tidak diperbolehkan. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip yang harus dihindari. Jadi ada beberapa yang harus dihindari, di antaranya itu riba atau bunga berlebihan yang merugikan, kemudian ngoror, ketidakjelasan dalam transaksi, ada juga maisir, spekulasi dan perjudian, kemudian tadlis, penipuan dan kecurangan, dan yang terakhir ihtikar, penimbunan barang. Sekarang apa hubungannya antara fikih muamalah dan hukum perdata? Karena ketika kita membahas fikih muamalah, maka itu hampir semua sengketa yang terjadi atau hal-hal yang terkait dengan fikih muamalah itu terkait dengan hukum perdata. Jadi hubungannya itu fikih muamalah dan hukum perdata memiliki banyak titik temu dalam mengatur hubungan antara manusia. Namun keduanya berbeda dalam sumber dan orientasinya. Persamaannya fikih muamalah dan hukum perdata yaitu ada dalam fikih muamalah ada akad, sedangkan hukum perdata itu perjanjian. Kemudian fikih muamalah ada para pihak, di hukum perdata itu subjek hukum. Kemudian fikih muamalah ada hak dan kewajiban, hukum perdata sebutannya prestasi. Nah, dalam fikih muamalah ada ingkar janji dan hukum perdata ada wan prestasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu fikih muamalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan hukum perdata bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kemudian fikih muamalah juga memperhatikan aspek halal dan haram, sedangkan hukum perdata hanya menekankan pada legalitas formal. Fikih muamalah juga berorientasi pada dunia dan akhirat, sedangkan hukum perdata biasanya hanya berorientasi pada kepastian hukum saja atau pada dunianya saja, tidak dengan akhiratnya. Kemudian fikih muamalah menekankan nilai moral dan spiritual, sedangkan hukum perdata menekankan pada hak dan kewajiban sipil atau setiap manusia. Nah, sekarang ada beberapa ini ya. Mungkin kita tidak akan membahas lebih panjang masalah ini, tapi kita akan membahas sedikit tentang fikih muamalah kontemporer. Jadi, perkembangan zaman melahirkan bentuk-bentuk muamalah baru yang memerlukan kajian fikih yang mendalam dan responsif terhadap perubahan sosial ekonomi. Di antaranya itu perbankan syariah, ada e-commerce, ada fintech syariah, ada pasar modal syariah, ada uang elektronik, dan cryptocurrency. Jadi, prinsip utamanya adalah segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi, jangan bilang, Pak, kalau vintage itu kan pasti haram ya, atau cryptocurrency itu pasti haram. Tidak, belum tentu. Cryptocurrency bisa halal jika dia tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bitcoin, ya tergantung. Kalau dia memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka itu diperbolehkan. Ya, oke. Sekarang tidak bisa melepaskan ya, ketika kita sebagai seorang eh, mahasiswa UIN atau masyarakat UIN, maka kita akan membahas tentang moderasi beragama. Jadi dalam fikih muamalah pun bisa kita bermoderasi dalam fikih muamalah. Sebagai contohnya kita bisa tawasud atau moderat, tidak ekstrim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, mengambil jalan tengah yang proporsional. Bisa juga tawazun, menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat tanpa mengorbankan salah satunya. Ada juga iktidal atau adil, tidak merugikan pihak lain dalam transaksi dan senantiasa menegakkan keadilan. Dan terakhir, ada juga tasamuh atau toleransi, menghormati keberagaman dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa diskriminasi. Jangan mentang-mentang kalian sudah paham fikih muamalah, kemudian kalian, saya nggak mau lagi bertransaksi dengan non-muslim. Itu tidak, itu salah. Dalam fikih muamalah tidak mewajibkan pihak-pihaknya harus orang muslim. Yang penting ketika berakad, semuanya tidak bertentangan dengan syariah. Syarat pihak-pihak yang melakukan akad itu hanya berakal dan balik, bukan muslim. Oke ya. Kemudian implementasinya dalam kehidupan, tidak diskriminatif dalam bermuamalah dengan siapapun.
kemudian menghargai perbedaan agama dan budaya mitra transaksi, menjunjung etika bisnis dan kejujuran dalam setiap transaksi, kemudian membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi semua. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Eh, untuk kesimpulannya bisa kalian baca sendiri karena ini hanya rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.